Halo, selamat sore buat teman-teman dan juga Pak Adi. Hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan informasi singkat otonomi daerah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafael Kaskades Monobu dari kelas 10 IPS 3 absen 25. Jadi di dalam slide pertama ini saya akan menjelaskan pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah sesungguhnya diambil dari bahasa Yunani, dari kata autos yang bisa diterjemahkan sebagai sendiri, dan amos yang berarti undang-undang atau peraturan. Jika disambung dan diartikan, berarti maknanya adalah aturan sendiri. Sehingga maksud dari otonomi daerah adalah wilayah dengan batas tertentu yang mempunyai aturannya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, arti dari otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom guna mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta kepentingan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, di slide yang ketiga ini saya akan menjelaskan tujuan otonomi daerah. Tujuan pertama itu adalah pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin baik. 2. Kehidupan demokrasi berkembang. 3. Mewujudkan keadilan nasional. 4. Pemerataan wilayah daerah. 5. Memelihara hubungan pusat dan daerah dalam NKRI. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa kelebihan dan kelemahan dari otonomi tersebut. Kelebihan dari otonomi itu memerintah provinsi, kabupaten, ataupun kota mampu melihat kebutuhan yang mendasar pada daerahnya untuk menjadi prioritas pembangunan pemerataan. Yang kedua, dengan dilaksanakannya otoda, maka pembangunan di daerah tersebut akan maju berkembang dengan dalam pembangunan daerah, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dan di sini saya juga ada kelemahan dari otonomi daerah. Kelemahan dari otonomi daerah, Pemda ada mengatur daerahnya dengan menetapkan perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan di daerah tersebut. Yang kedua, kalau kontrol atau pengawasan pemerintah pusat itu lemah, maka besar peluangnya untuk munculnya raja-raja kecil atau pemerintahan kecil yang berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh otonomi di daerah saya, yaitu di Depok, Jawa Barat. Di dalam daerah saya, Depok, itu ada beberapa otonomi daerah yang dilakukan. Salah satunya adalah pembangunan terminal. Kota Depok sendiri memiliki banyak sekali terminal dan bisa dibilang terminal-terminal tersebut sudah tidak layak digunakan. Sejak tahun 2019 lalu, Wali Kota Depok melakukan renovasi secara total terminal-terminal tersebut. Total di Depok ada 2 terminal yang direnovasi yang sudah terlaksana secara penuh adalah Terminal Depok yang terletak di Jalan Raya Bogor, yang terletaknya di Kecamatan Tapos di Jejar Depok. Yang kedua terminal tersebut ada di bagian selatan Depok, berbatasan dengan Jakarta Selatan. Letaknya di Jalan Margonda Depok, terletak di Kecamatan Pancoran Mas, Depok. Walau terminal ini belum terpenuhi terbangun secara total, tetapi terminal ini masih dalam tahap pembangunan. Menurut saya sendiri, terminal ini memiliki peran yang sangat penting, di mana setiap orang yang naik bus untuk berpergian ke bandara, bus Transjakarta Transit, semua angkutan umum Kota Depok seperti angkot, dan juga karena letaknya yang di depan pintu utama stasiun Depok Baru, sehingga hampir semua orang Depok pasti akan berpergian ke tempat ini jika ingin berpergian jauh, menaiki bus atau untuk menggunakan KRL Jabodetabek di stasiun Depok. Perlu diketahui, dalam proyek prestisius pemerintah Kota Depok atau Pemkot Depok bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Karena dijelaskan di sini bahwa terminal ini merupakan terminal modern terpadu, di mana terminal ini dapat terhubung dengan kereta api secara langsung. Pemkot sendiri menggandeng investor PT Andika Investa yang ditargetkan pembangunannya selesai selama 1 tahun. Namun dikarenakan ada pandemi COVID-19 ini, pembangunan terminal tersebut ini menjadi terulur. Terminal sendiri ini mulai dibangun tahun 2019 dan pemerintah Kota Depok apabila sampai saat ini masih ditegaskan bahwanya pembangunan terminal ini masih terus berjalan, namun tidak sepenuhnya berjalan secara penuh dikarenakan pandemi ini. Total biaya yang dikeluarkan oleh Pemkot Depok sendiri untuk pembangunan
terminal ini sebesar 1,3 triliun rupiah. Itu sudah untuk pembangunan terminal secara penuh, namun pengaplikasian aplikasi terminal ini belum terlaksana secara penuh dikarenakan belum terbangun sepenuhnya. Rencananya selesai selama 1 tahun, namun faktanya tidak karena pandemi ini. Opini saya sendiri akan hal ini, rencana ini sudah berjalan walau belum sepenuhnya, namun untuk beberapa terminal kecil lainnya sebaiknya diperhatikan juga. Namun saya cukup senang dengan kebijakan mengenai penanganan masyarakat kurang mampu dan Pemkot membiayai sepenuhnya dengan apartemen-apartemen yang dibangun, sehingga dapat mengurangi kekumuhan di daerah Depok. Perlu diketahui, walaupun saya tidak menjelaskannya di saat sebelumnya, terminal tersebut juga membangun apartemen-apartemen untuk kehidupan masyarakat yang kurang mampu yang ada di Kota Depok. Jadi di dalam terminal itu juga ada apartemen-apartemen untuk tinggal masyarakat yang kurang mampu di Kota Depok. Untuk syarat-syaratnya belum diketahui karena apartemen ini belum dibangun secara penuh, sehingga untuk syarat-syarat untuk tinggal di apartemen tersebut belum dikeluarkan atau belum diluncurkan oleh Pemkot Depok sendiri. Dari itu semua, menurut saya itu merupakan otonomi yang pemerataan yang bagus, di mana perlu diketahui di Kota Depok ini masih ada beberapa kumuh-kumuh seperti di bawah jembatan oleh masyarakat yang kurang mampu. Dengan adanya apartemen ini, pembangunan ini, saya pikir ini cukup membantu masyarakat yang kurang mampu di daerah Depok sendiri. Jadi demikian itu saja penjelasan singkat untuk informasi singkat dari otonomi daerah dan juga contoh otonomi daerah yang terlaksana di daerah saya, Kota Depok, Jawa Barat. Terima kasih.